lagi di Podcorn, Petra Podcast Corner. Perkenalkan, saya Gilbert dari program Studi Teknik Sipil, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu overthinking, what, why, and how. Nah, di era pandemi seperti ini sudah sering kita temui ya, banyak orang mengalami overthinking baik dari kalangan remaja, dari kalangan mahasiswa maupun juga pekerja. Nah, untuk menjawab kekepoan kita tentang overthinking, kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Esti Kurnianingsih, Sarjana Psikologi, Magister of Arts. Untuk Ibu Esti, boleh memperkenalkan diri? Oke, halo. Ini manggilnya apa ya? Kalau buat pendengar podcast ini. Mungkin teman-teman mahasiswa, Oh, mahasiswi teman-teman mahasiswa Petra gitu ya. Petra Nation. Oke. Tadi sedikit sudah disebutkan nama saya Esti Kurnianingsih. Saya salah satu staf konselor di PKPP, Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi UK Petra, di Gedung D, lantai 1, D111 ya. Jadi buat teman-teman yang pengen konseling bisa langsung datang ke sini atau bisa juga konseling online. Oke. Kontaknya ada di Instagramnya PKPP Counseling Center _PCU kalau mau cari kontaknya. Oke, jadi Mungkin gitu aja ya. Oke, berarti teman-teman kedepannya kalau ada yang mau konseling, ada yang lagi ada masalah, mungkin bisa langsung cek Instagramnya Counseling Center. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mungkin bisa langsung masuk ke topik kita hari ini, yaitu overthinking, what, why, and how. Nah, mulai dari pertanyaan pertama nih Bu Esti. Sebenarnya overthinking itu apa sih, dan apakah itu satu hal yang wajar dialami? Kalau ngomong wajar, banyak yang mengalami iya. Tapi kalau dibilang wajar, ya kalau namanya over itu ya nggak wajar ya. Sesuatu yang udah ada imbuhan overnya itu udah sesuatu yang udah melebihi batas itu, yang mana yang harusnya kita sesuai porsinya, tapi itu sudah over gitu. Jadi overthinking itu bisa dibilang kayak memikirkan terlalu banyak gitu, memikirkan terlalu over. Yeah. Ya. Nah, tadi apa pertanyaannya? Wajar enggak? Ya. Wajar apa? Iya. Kalau aku bilang sih nggak wajar ya. Makanya kenapa ini perlu diangkat topik ini biar teman-teman yang overthinking itu bisa mengatasi overthinkingnya. Dan memang biasanya overthinking ini kan juga kayak membawa dampaknya cenderung ke negatif ya daripada positifnya gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut positif negatifnya ya. Tapi ya gambarannya seperti itu. Kalau dibilang wajar enggak, tapi kalau banyak iya, apalagi teman-teman anak muda. Kalau dulu itu mungkin cenderung ke dewasa gitu ya, tapi sekarang anak muda seusia Gilbert juga banyak gitu yang konseling, aku gak bisa berhenti memikirkan ini gitu, sampai malam, sampai insomnia, sampai keganggu aktivitasnya yang harusnya dia kerjakan gitu, banyak. Oke. Berarti kalau dari segi wajar apa enggak, tentu ada masalah ya Bu kalau kita overthinking. Kemudian kalau pertanyaan kedua, sebenarnya kapan sih seorang itu bisa dikatakan, oh kamu ini udah overthinking nih? Kapan seorang dikatakan overthinking? Ya, ketika dia sudah memikirkan terlalu banyak. Ketika dia misalnya nih, ya memikirkan matang-matang itu baik ya, memikirkan, menganalisa itu baik, mengantisipasi itu baik, terorganisir itu baik, sistematis itu baik. Tapi kalau sampai dia mengantisipasi
dia maksudnya sih mau mengantisipasi gitu ya, tapi dia muter aja di situ, nggak jalan-jalan gitu karena terlalu banyak yang dia pikirkan di situ, dia jadi stuck. Itu yang bisa dibilang akhirnya dia overthinking. Misalnya kayak Gilbert lagi makan gitu, kita keluar makan, udah nggak boleh ya, ini corona. Misalnya kita makan gitu, terus aku minta kamu ngirim bawa makanan, terus kamu susah banget membuat keputusan, kalau aku makan ini kalorinya berapa ya, kalau aku makan yang ini kok mahal ya, kalau aku makan ini sampai waitressnya sampai jamuran dia nungguin kamu milih karena terlalu banyak pertimbangan untuk hanya memilih menu makanan itu aja. Nah itu udah masuk dalam kategori overthinking. Ciri-cirinya biasanya orangnya banyak pertanyaan. Ini mungkin ya disebabkan udah kayak jadi habit ya, udah penyebabnya itu udah dari dulu gitu, jadi udah berlangsung lama dan udah kayak jadi habit gitu, dan kayak muncul otomatis, jadi kita nggak bisa aku tak mikirin ini dulu enggak, tapi kayak jangan ini langsung kayak muncul automatic thought gitu, dan biasanya cenderung negatif. Makanya si overthinker ini kadang jadi berhambat, kadang jadi sulit mengambil keputusan. Kalau sulit mengambil keputusan, kadang dia jadi kayak kehilangan kesempatan karena dia menunda, ya kayak gitu sih. Jadi ketika dia terlalu banyak mikir sampai melebihi porsinya dia mikir, itu ciri-ciri overthinking. Yang kedua, kayak semuanya dipikirin. Jadi nggak cuma hal penting aja, tapi kayak semuanya kayak kepikiran gitu, otomatis masuk di otaknya dia gitu, dipikirin semua, dari yang penting sampai yang nggak penting gitu. Semuanya dipikirin sama dia gitu. Oke, berarti kalau kita lihat dari responnya yang hampir selalu bisa ditemukan di orang overthinking itu pasti ada rasa gelisahnya gitu ya Bu ya. Ada, betul. Yang terlihat oleh orang lain. Gelisah, cemas, takut, ya emosi-emosi itu. Mirip kayak insecure, tapi insecure itu lebih ke perasaan kan. Kalau ini otaknya yang jalan, logikanya. Nah, setelah kita tahu tentang ciri-cirinya, nah, lalu faktor apa saja sih Bu yang bisa nyebabin orang ini overthinking? Kalau kita ngomong tentang problematika manusia ya, itu nggak bisa kita samain kayak mesin atau kayak ini anak sipil ya. Yeah. Yang udah eksak gitu, ini penyebabnya adalah ini, atau misalnya tanaman ini busuk karena kebanyakan air, tanaman ini kering karena kekurangan air, tanaman ini nggak subur karena kurang pupuk, nggak bisa kayak gitu aja gitu. Jadi bahkan dari satu hal yang sama di dalam diri manusia, misalnya apa ya, misalnya kayak tadi aku gendut gitu ya, penyebabnya itu bisa berbeda gitu. Jadi mungkin si A takut gendut karena aku dibilang gak cantik, si B takut gendut karena aku sakit, ya kayak gitu. Jadi apa yang menyebabkan si A berpikir takut dibilang gak cantik, penyebabnya ada sendiri, yang satunya takut sakit, penyebabnya ada sendiri. Mungkin yang takut dibilang gak cantik ini dulunya ya sering dikatakan gak cantik gitu, jadi penerimaan dirinya jelek, jadi dia merasa tidak diterima juga sama orang lain, tidak dihargain. Yang satunya mungkin karena ada riwayat keluarganya yang pernah sakit karena makan berlebihan atau karena makan makanan tertentu gitu, walaupun nanti itu reaksinya sama atau gendut gitu. Nah ini juga overthinking, munculnya sama-sama overthinking, tapi kalau ditelusur lagi ke belakang bisa sangat bermacam-macam gitu ya. Nah ini aku kasih kemungkinan-kemungkinannya aja ya nanti ya gitu. Iya.
Yang pertama, faktornya masa lalu. Pastilah, kenapa kita berpikir seperti kita sekarang ini kan juga karena pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan biasanya pengalaman yang tidak menyenangkan ya, yang tidak nyaman gitu. Ya misalnya kayak orang tua yang menuntut atau orang tua yang nggak konsisten gitu. Jadi anak waktu si overthinker ini kecil kayak dia bingung gitu gimana maksudnya apa sih sebenarnya ekspektasinya papa mama itu apa, dan itu kebawa sampai ekspektasinya mama itu apa, itu nggak paham gitu karena orang tua yang tidak konsisten. Jadi kayak pola asuh itu sudah berpengaruh akhirnya. Pola asuh orang tua membuat dia kebingungan, membuat dia ketakutan, membuat dia cemas. Orang tua yang suka kritik, orang tua yang menuntut, orang tua nggak pernah puas sama perasaan anaknya. Terus mungkin juga ada trauma masa lalu, misalnya katanya pernah bangkrut atau ya keluarganya pernah mengalami sesuatu yang buruk, bencana atau apa, itu yang membuat dia jadi waspada gitu. Tapi waspadanya berlebihan gitu kan. Nah terus ya gitu lah gambarannya tentang pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sekarang. Terus selain pengalaman masa lalu ada juga faktor kepribadiannya si overthinker ini sendiri. Mungkin memang dia punya kecenderungan kecemasan gitu ya, kecemasan yang lebih tinggi daripada orang pada umumnya gitu. Makanya kenapa dia lebih mudah ke-trigger untuk menjadi cemas dan memikirkan banyak hal. Atau yang kedua, dia bukan tipe cemas tapi tipe yang perfeksionis. Jadi ya sampai akhir kita itu dia harus perfect gitu. Dan dia memikirkan dari berbagai sudut, dia memikirkan dari berbagai hal sehingga buahnya yang dia kerjakan itu perfect gitu. Jadi kebablasan gitu jadi overthinking. Masa lalu, kepribadian, karakter ya. Terus yang ketiga mungkin lingkungan ya kayak mirip-mirip kayak tadi sih, keluarga yang mungkin suka kritik gitu ya. Mungkin nggak cuma dari keluarga, dari teman-temannya atau dari gurunya waktu dulu gitu. Critical environment gitu ya. Terus atau dia sendiri bergaul dengan orang-orang yang overthinking. Jadi kayak aku ini anak yang dulu waktu mahasiswa itu sangat psikologi juga, nggak mikir apa-apa. Misalnya aku hari ini diajak berangkat ke Batu, berangkat aku nggak mikir mau apa. Tapi belum aku kerja di sini, misalnya kita mau mengadakan event, kita harus membuat plannya dengan baik, antisipasinya semua harus terencana dengan baik dan matang. Awalnya aku stres gitu, tapi kalau lingkungan itu seperti ini terus setiap hari, lama-lama aku jadi orang yang lebih sistematis juga, jadi orang yang lebih berencana juga. Nah kadang-kadang kalau aku tinggal di lingkungan yang overthinking, jadi aku awalnya cuek-cuek, tapi temanku misalnya dari kami berlima, aku sama satu orang gak overthinking, tapi 3 ini overthinking. Nah itu nanti jangan mungkin apa ini udah siapin ini, kamu lama-lama juga jadi terpengaruh gitu. Nah lingkungan overthinking itu juga bisa mempengaruhi. Lalu yang terakhir mungkin ya zaman sekarang ini kan zaman teknologi informasi ini terlalu banyak mungkin informasi yang kita terima gitu ya. Ya mungkin informasinya sih netral aja, misalnya selingkuhan artis misalnya. Mungkin buat orang yang sehat-sehat aja, orang yang relasinya baik, orang yang nggak ada kecenderungan kecemasan ya gak ada masalah gitu dengar itu. Oh ya ampun kok selingkuh sih gitu paling ya. Tapi buat orang yang punya kerentanan dan punya kecenderungan overthinking itu bisa kayak kebawa gitu. Apalagi pandemi gini LDR sama pacarnya,
langsung kayak kepikiran aku selingkuh nggak ya misalnya kayak gitu, karena informasi yang masuk itu banyak sekali dan semakin kita dapat banyak informasi semakin banyak stimulusnya untuk dipikirkan. Berarti kadang malah justru lebih baik nggak tahu tentang banyak hal ya Bu ya, untuk mencegah kita berpikir yang macam-macam yang nggak gitu. Ya perlu nyari apa ya, maksudnya perlu disaring lah ya, Perlu difilter. difilter. Uh-uh. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal tadi kepribadian, itu apa ada hubungannya nggak Bu? Misal saya ini orangnya tipe yang melankolis, apa punya kecenderungan yang lebih tinggi daripada orang yang pragmatis gitu, misal. Oh tuh bisa, itu juga termasuk. Jadi kalau ngomong pribadi itu ya baik lagi, kalau ngomong manusia itu rumit lah pokoknya, banyak banget faktornya. Biasanya kalau orang Samuel ya, Samuel itu kan cheerful, populer apa, jadi asal jeplak gitu kan, itu biasanya dia nggak overthinking karena dia spontan anaknya. Tapi kalau melankolis, koleris gitu, mungkin ada kecenderungan untuk overthinking juga sih. Kalau plekma cuek-cuek orangnya. Iya. Oke. Ya, melankolis gitu. Terima kasih tambahannya. Ya Bu. Terus kemudian setelah kita tahu ini Bu, faktor-faktor yang udah nyebabin kita overthinking, aku udah mulai ngerti nih aku karena apa. Nah, gimana sih Bu kira-kira cara ngatasinnya supaya overthinking ini kok bisa tuh nggak muncul lagi, karena kan sangat mengganggu ya. Cara mengatasi ya, ya masing-masing orang beda-beda ya cara mengatasinya ya. Ya memang kondisi pandemi kayak gini, jadi sempat saya bahas, saya nyeplos juga kecemasan itu meningkat ya. Aku belum nyari sih penelitiannya, tapi ya sempat baca sekilas berita-berita gitu kayak naik sampai 70%, 74% gitu, jadi ya sekitar 70-an gitu. Um, Banyak hal ya, maksudnya kayak cemas dengan kesehatannya karena COVID-19, cemas dengan hubungan, karena jarak jauh mungkin, cemas dengan mungkin ada faktor kesepian juga, jadi kecemasannya lebih tinggi, cemas dengan mungkin yang pekerja, jadi ya dulu sudah bekerja juga ya, bekerja tapi dengan masa depannya kayak apa, kelangsungan dia di tempat kerjanya seperti apa, karena faktor ekonomi pun juga kena gitu, dan banyak hal yang memicu kecemasan di masa pandemi ini. Nah, kalau untuk mengatasinya mungkin juga untuk konseling terapi apa gitu juga memungkinkan juga mungkin ya, jadi aku share yang di sini kemungkinan untuk self help dulu aja ya. Oke, yang paling pertama untuk mengatasi untuk mengatasi overthinking itu aware dulu, aware bahwa kita udah kebiasaan mikirnya gitu. Jadi tahap mengenali, uncovering gitu, apa ya, ya pokoknya menyadari dulu, aware dulu bahwa kita sedang overthinking. Ini ngomongnya simple tapi melakukannya nggak simple gitu ya, karena ya kebanyakan udah terlalu bulat dulu gitu, baru aku capek gitu. Nah kalau udah capek biasanya terus ngarahnya ke ya tadi antara anxiety atau depression gitu kan. Nah yang paling ideal memang menyadari, oh aku udah kebiasaan memikirnya gitu. Jadi ketika kita menyadari, kita bisa stop atau kita bisa kurangi, kita bisa kelola gitu ya. Tapi ya itu sih nggak mudah sih. Tapi itu step, kalau udah berhasil menyadari, itu step bagus banget, step start untuk kita lanjut ke step berikutnya. Nah setelah kita sadar aku overthinking, cari tahu penyebabnya apa.
Nah, overthinking lagi ya. Enggak, maksudnya kenapa aku overthinking, bukan fokus ke masalahnya ini, tapi fokus ke akunya. Kenapa aku kayak gini, misalnya saya kayak tadi ya, kenapa kok aku curiga ya kalau pacarku selingkuh ya, padahal kan aku kan tidak ada data apa-apa nih selama ini, aku pacaran sama dia juga baik-baik aja, hanya karena aku lihat berita di TV terus aku langsung jadi curiga sama pacarku misalnya kayak gitu, mencari penyebabnya itu kan membuat kita berpikir realistis juga gitu loh, nggak boleh di overthinkingnya kita sendiri ya. Jadi kita sadar dulu terus coba cari penyebabnya kita overthinking itu apa, ya kita lebih realistis. Kalau perlu cari data-data fakta-fakta yang bisa membuat kita lebih realistis. Kalau sulit, tulis. Jadi langkah yang kedua menulis. Menulis ini nggak cuma nulis ya, misalnya aku overthinking ini, nggak cuma ditulis, tapi ya tadi membantu kita menyadari, membantu kita lebih realistis mana yang harus tak pikirin, mana yang ini terlalu berlebihan mikirin ini, sehingga kita lebih fokus gitu ya. Terus yang ketiga, fokus pada penyelesaian masalah, bukan menggali-gali, bukan mencari-cari alternatif, mencari-cari penyebabnya, exploring gitu ya, tapi fokus pada penyelesaian masalah. Misal satu titik Kak Gilbert lagi pusing soal tugas kuliah gitu ya, daripada kamu sibuk mencari-cari nanti kalau aku tanya dulu aku gimana, nanti kalau aku kerjain sendiri susah, tapi kalau nggak tak kerjain nanti aku nanya aku jelek. Daripada kita mencari-cari alternatif A, B, C, D, E, sebenarnya apa yang harus aku lakukan, fokus sama solusinya. Maksudnya stepnya apa yang akan aku ambil. Jadi kalau tadi kan aku bilang nih, kalau orang yang terlalu banyak overthinking kan jadi sulit ambil keputusan. Nah ini kita coba untuk fokus pada problem solvingnya. Terus selanjutnya bisa juga kayak dijadwalkan waktu untuk overthinking. Ini agak lucu sih, aku juga waktu baca-baca itu lucu juga ya, perlu dijadwalin loh overthinking gitu. Jadi kalau dipendam kan nggak mungkin gitu, karena udah habit itu tadi. Tapi kalau diilangin juga nggak mungkin, dipendam juga nggak mungkin. Nah yang bisa dilakukan adalah kasih waktu. Oke, misalnya pikiranmu kemana-mana, tapi cuma sampai jam 3 aja ya. Nanti setelah jam 3 aku akan melakukan hal yang lain. Misalnya aku akan olahraga atau aku akan kuliah dulu, fokus, gak usah mikirin ini dulu. Jadi ya udah dijadwalin untuk kita lebih sehat, untuk kita menyediakan untuk overthinking itu juga. Tapi jangan lama-lama, jangan kasih waktu 8 jam dulu, kelamaan gitu ya. Kasih ya sedikit aja, cukup 1 jam gitu ya. Terus latihan mindfulness, pernah dengar nggak gitu mindful? Pernah dengar sih Bu tentang jadi sebenarnya itu intinya sih kayak kita here and now, menyadari keberadaan kita, menggunakan panca indera kita untuk menyadari keberadaan kita ini seutuhnya gitu ya. Jadi pikiran, perasaan apa itu sinkron, enggak pikirannya kemana-mana sendiri, fisiknya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Enggak, kita di sini ya pikiran kita di sini juga. Kalau di Instagramnya itu aku pernah tulis itu teknik 54321. Itu yang simple aja sih. Kalau yang lain bisa apa? Cari-cari di internet, mungkin bisa meditasi, mungkin apa. Kalau nggak latihan meditasi juga bisa dengan teknik yang lain, banyak lah teknik mindfulness ini. Jadi intinya gitu, here and now. Kamu menyadari keadaanmu seperti apa, nggak usah larut di awang-awang pemikiran-pemikiranmu yang terlalu rumit itu gitu. Jadi kalau 54321 itu gini, cari 5 benda yang kamu lihat.
uh, misalnya di tempat sekarang ya ada komputer, ada HP, ada botol minum, ada telepon, ada masker. Itu membuat aku menyadari bahwa aku ini sedang di kantor. Aku ini sedang melakukan podcast gitu. Cari 4 hal yang bisa kita dengar. Ada 4 hal yang bisa kita pegang. Misalnya aku bisa pegang mouse, bisa pegang kertas, bisa pegang pulpen, bisa pegang sanitizer. 3 hal yang bisa kita dengar itu suaranya keyboard, suara aku sendiri, suara asing misalnya. 2 hal yang bisa kita bau, misalnya bau shampoo, yang kedua bau mau makanan. Itu menyadarkan aku kalau aku sudah makan. Terus dan yang terakhir satu yang bisa kita kecap gitu. Mungkin aku bisa minum air putih gitu, bisa kecap. Nah itu membuat kita mendarat gitu ya. Mendarat lagi, nggak terbang di awang-awang gitu. Kita mendarat, akhirnya di kantor, aku lagi kerja, aku lagi rekaman podcast sama keyboard, kita lagi membahas tentang ini, aku dengar sendiri suara aku dengar detak jantungku mungkin aku masih hidup, aku masih sehat, aku masih normal, nggak ada yang perlu khawatirkan, misalnya kayak gitu. Aku masih ada di sini, aku masih punya pekerjaan, misalnya lebih jauh kayak gitu. Jadi itu membuat kita menyadari keberadaan kita, menyadari posisi kita ada di mana, dan apa yang bisa kita lakukan kira-kira untuk problem kita yang bisa kita hadapi. Jadi kita nggak di awam-awam aja gitu loh, terlalu rumit di otak kita gitu, sampai kita sendiri bingung keluarnya gimana. Oke. Jadi kita perlu lebih mendarat ya Bu, ke situasi yang ada sekarang, lebih fokus dengan apa yang sedang terjadi ya. Oke. Nah kemudian ini ada satu pertanyaan Bu yang mau saya tanyakan. Ini mewakili dari teman-teman yang telah bertanya di Instagram Story BEM Petra. Nah pertanyaannya adalah, apa sih bedanya overthinking dan detail planning? Detail planning dan overthinking. Kalau orang dengan detail planning, dia ini antisipatif, tapi tidak diulang-ulang pikirannya. Jadi kayak misalnya kita mau pergi ke masjid tadi ya. Kalau orang yang detail planning itu, kalau aku kan cuek ya, berangkat, makan di mana nanti lah cari di sana gitu. Tapi orang yang dengan detail planning dia akan memikirkan, nanti di sana kita makan di tempat ini aja, soalnya di sana bersih, apa dia punya pertimbangan sendiri. Nanti kita nginapnya di sini, nanti aku akan bawa ini kamu bawa itu aja ya buat keperluan kita untuk acara kita ini, misalnya kayak gitu ya. Itu orang yang dengan detail planning gitu ya, bisa membuat perencanaan dengan detail dan sistematis. Tapi orang yang overthinking, apa ya nanti kalau kesana ya, nanti kalau makan di sana nanti tutup enggak ya, buka enggak ya, nanti misalnya itu tutup kita harus cari makan di mana lagi ya, terus nanti misalnya nginep di sini nanti nggak ketemu ya apa ya. Terus misalnya nanti ketemu polisi aku harus gimana, maksudnya terlalu banyak gitu yang dipikirin, bahkan hal yang sampai nggak perlu dipikirin dia pikirin juga gitu. Atau sudah mirip dengan orang detail planning tapi kayak nggak serp dengan pemikirannya dia sendiri, makanya diulang-ulang terus. Iya dah, aku mau nginep sini, kalau aku nginep sini gini misalnya kayak gitu. Jadi pemikirannya detail sih, tapi mengganggu gitu loh orang yang overthinking. Kalau yang
detail planning dia justru nyaman dengan dengan keputusannya yang mendetailkan perencanaan itu. Tapi kalau si overthinker dia terganggu dengan pikirannya itu bedanya. Berarti bisa dikatakan bahwa kalau orang yang overthinking itu cenderung cemas, sedangkan kalau orang yang detail planning itu segi cermatnya ya Bu ya, yang Betul, lihat. betul sekali. Wah, istilahmu bagus juga ya. Cermat dan cemas gitu. Ya, bedanya di situ perasaan terganggu dan perasaan lebih aman ketika dia membuat rencana. Oke. Nah, dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kita udah belajar nih tentang kapan orang itu bisa dikatakan overthinking, tentang bagaimana cara mengatasinya, tentang faktor penyebabnya. Nah, kira-kira ada nggak ya kalimat atau kata kunci dari Bu Esti tentang overthinking ini, terutama di masa pandemik sekarang ini? Oke. Uh, Overthinking itu kan mainnya logika ya. Kalau kita kan berhubungan otak kanan dan otak kiri. Kalau orang overthinking itu kan biasanya mainnya cuma otak kiri terus gitu. Biasanya kan otak kiri itu kan logis, sistematis, ya teratur gitu ya. Yang bukan harus lebih ke menganalisa gitu ya, analitis gitu. Sedangkan itu lebih kreatif kayak gitu. Nah, ayo kita gunakan kedua otak kita ini dengan seimbang gitu supaya hidup kita juga lebih nyaman, lebih gak terganggu dengan overthinking kita yang melulu menggunakan analitis kita terus gitu, pakai otak kiri terus gitu. Kita seimbangkan juga dengan hal-hal yang spontan yang kita juga mungkin pandemi ini kita juga apa yang membuat kita cemas kan karena salah satunya kita nggak pernah tahu nih berakhirnya kapan. Nah, kita juga harus punya fleksibilitas di sana gitu ya, karena kalau kita terus-terusan overthinking di masa pandemi ini ya kita sendiri yang rugi gitu. Kita justru nggak semakin kuat menghadapi pandemi ini, kita semakin ciut gitu ya. Apalagi dengan menghadapi serba ketidakpastian ini, ayo kita lebih fleksibel, kita lebih kreatif, kita lebih spontan mungkin supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang cepat dan kita nggak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri. Itu Gilbert. Oke, jadi lebih ke kita bisa menerima ya Bu ya dengan kondisi yang ada ini. Oke, makasih Bu Esti untuk waktunya hari ini di podcast episode kali ini. Semoga teman-teman, ya makasih Bu. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga bisa termotivasi ya, juga bisa membantu untuk mengatasi overthinking kita masing-masing. Oke. Sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode popcorn berikutnya. God bless you.